Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam mata pelajaran fikih, ya. Insyaallah pada pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, sebelum Ustadz lanjut kepada materi kita pada pagi hari ini, Ustadz terlebih dahulu akan menampilkan screen PowerPoint. Nanti kalian akan menyebutkan apa pembahasan kita pada hari ini, ya. Baik, akan Ustadz share terlebih dahulu screen-nya, ya. Oke. Sebentar. Oke. Baik, nampak semua sudah screen-nya? Madan nampak, Madan? Nampak ya? Oke, baik. Kalau begitu Ustadz mulai dari ini dia, ilustrasi pertama. Ini ada seorang laki-laki. Dia bersalaman dengan seorang laki-laki juga ini. Ustadz yakin kalian itu pernah melihat gambar seperti ini, ya. Ya. Tapi apakah sudah dipraktekkan? Tapi nampaknya belum, ya. Hanya sekedar gambar saja mungkin, ya. Oke, baik. Nah, ini gambar ilustrasi yang pertama. Nah, gambar ilustrasi yang kedua, setelah tadi bersalaman antara laki-laki dengan seorang laki-laki, maka akan mendapatkan buku ini. Dah, warna merah atau orange atau dengan warna hijau. Nah, ya. Mungkin juga Ustaz yakin kalian juga sudah punya, atau bukan sudah punya, maksudnya sudah pernah melihat, ya. Tapi belum memiliki buku ini, ya. Nah, oke. Nah, pertanyaan Ustadz, kalau tadi gambar ilustrasi pertama, ya, ini adalah gambar orang bersalaman, yang kedua adalah gambar sebuah buku. Nah, kira-kira ini gambar tentang apa? Coba mohon dijelaskan, Zahra. Silakan Zahra. Ini dari kedua ini itu tentang pernikahan, Ustadz. Tentang pernikahan. Iya. Zahra tahu dari mana, Nak? Apakah Zahra sudah pernah melakukannya? Belum, Ustadz. Oh iya, tapi pernah menyaksikan, ya? Ya, dari keluarga sendiri, ya? Iya, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau begitu, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pernikahan dalam Islam. Ya, pernikahan dalam Islam. Baik, perhatikan. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita raih, yang ingin kita capai dalam materi ini adalah, ya, satu, menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Ini artinya adalah aspek dari spiritualnya. Jadi apa hikmah dari pernikahan itu? Yang kedua, aspek sosial, mengamalkan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implikasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Ini aspek daripada sosialnya. Apa aspek sosialnya? Itu yang nomor dua. Yang ketiga, aspek kognitifnya yaitu pengetahuan, menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Jadi kalian harus menganalisis. Ya, menganalisis itu berarti betul-betul harus kalian pertajam, memahami, menjelaskan. Dan terakhir, yang bagian keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Nah, bidang keterampilan ini kalian sudah terjun di lapangan, mana yang sesuai dengan, ya, dengan praktek pernikahan yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak sesuai. Ini yang harus kalian lakukan, itu bagian keterampilan, ya. Berikutnya, nah, indikator pencapaian kompetensinya. IPK-nya itu adalah yang pertama, meyakini terdapat hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Ya, artinya kalian harus meyakini ada hikmah dari pernikahan itu.
menyebarkan hikmah daripada ketentuan Islam tentang pernikahan. Nah, setelah kalian ketahui hikmah itu, yakin sebarkan. Nih bahwa nikah itu ada suatu perbuatan yang mulia, maka nikahlah. Itulah contohnya. Ya. Yang ketiga, berakhlak mulia sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Ya. Nah, ini harus berakhlak mulia, implementasi dari perkawinan itu, karena perkawinan membawa kita untuk berakhlak mulia. Berikutnya, menjadi teladan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang menjadi teladan kita dari setelah menikah itu menjadi teladan bagi orang-orang yang belum menikah. Berikutnya, mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Diorganisasi dia, diorganisir dia. Ya. Yang berikutnya, membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Mana perkawinan yang dalam fikih atau hukum Islam, mana perkawinan peraturannya di dalam undang-undang. Yang berikutnya, menyeleksi praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Kan seleksi. Kalau tidak sesuai, ini tidak sesuai dengan syariat. Ini tidak sesuai dengan perundang-undangan. Itu keterampilan. Yang terakhir, mencerahkan praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Setelah kalian tahu ini tidak sesuai, kalian cerahkan umat. Ini sesuai, cerahkan juga umat. Beginilah tata cara pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam. Oke, ini IPK-nya ya, indikator pencapaian kompetensinya. Oke, berikutnya peta konsep. Apa yang harus kita pelajari di dalam pernikahan dalam syariat Islam ini? Pertama, pengertian nikah dahulu. Yang kedua, pengertian nikah menurut fikih bagaimana? Yang ketiga, pengertian nikah menurut undang-undang. Ya. Yang pertama, kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Ya, perkawinan, pernikahan sama. Jadi pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Jadi sebelum dia itu halal berarti haram. Dengan nikah ini jadi halal dia. Itu dia. Ya, nah, setelah menikah itu akan lahir hak dan kewajiban. Apa kewajiban suami? Menafkahi. Apa kewajiban istri? Melayani suami. Karena proses pernikahan itu terjadi apa? Hubungan timbal balik hak dan kewajiban. Nah, dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin. Nah, ini lebih luas lagi nih. Ada ikatan zahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Jadi di dalam arti yang luas, nikah itu adalah salah satu hikmahnya untuk mendapatkan keturunan. Oke, ini pengertian nikah. Nah, pengertian nikah dalam fikih. Apa pengertian nikah dalam fikih? An-nikahu aqdun yatadammanu ibahata wata'in bilafzi ingkahin au tazwihin au tarjamatihi. Jadi nikah itu adalah mengandung makna kepemilikan untuk melakukan persetubuhan. Ya. Jadi dengan menikah itu maka halallah hubungan antara suami dengan istri. Tapi harus diikat dengan suatu akad. Tanpa akad maka haramlah semuanya. Nah, ketika melaksanakan akad itu ada kata-kata yang khusus yaitu ingkah. Angkah tuka, saya nikahkan kepadamu. Atau tazwid, zawajtuka, saya kawinkan kepadamu anak kandung saya, begini, 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 dan seterusnya. Atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya. Itu dia. Ya. Oke. Baik, ini nikah dalam fikih. Sedangkan nikah dalam undang-undang, ya, pernikahan adalah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nikah itu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dia merupakan ikatan lahir batin. Jadi sudah menikah ada wujud ikatan zahir batin. Itu dia. Tujuannya apa? Membentuk keluarga yang bahagia, karena memang menikah itu ya pasti orang bahagia dan kekal. Nikah itu bukan sebentar, kalau bisa nikah itu seumur hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu ya dalam kompilasi hukum Islam pasal 2, nikah itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizon. Ya, akad yang sangat kuat. Ini dipertegas lagi di dalam KHI ini. Sehingga meyakinkan kita bahwa nikah itu bukan main-main.
Nikah itu serius, kemudian dia itu dalam rangka untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah. Karena menikah merupakan perintah Allah dan melaksanakan yang merupakan ibadah. Jadi dengan nikah itu kita dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah itu juga wasilah perantaraan kita untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak Ustaz. Nah, tujuan nikah, ya. Dari definisi tadi, maka lahirlah tujuan nikah. Apa tujuan pernikahan? Menurut pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu tentram. Jadi dengan mereka tuh jiwa kita tentram. Makanya kalau ada orang yang menikah semakin resah, gelisah, berarti memang niat nikah dia sudah perlu untuk dibenarkan, dikoreksi. Itu dia. Ya tujuannya lagi mawaddah. Nikah itu karena memang tujuannya saling cinta. Ya orang yang saling cinta pasti menikah. Kalau nggak cinta berarti terpaksa. Ya kan? Nah, kalau terpaksa berarti sudah zaman seperti Siti Nurbaya. Ada paksaan di situ. Ya. Dan rahmah. Nikah itu tujuannya untuk apa? Meraih rahmah. Rahmah itu ya bisa hubungan kekal sampai seumur hidup. Ada yang nikah sampai 50 tahun, 70 tahun. Itu karena apa? Bertahan karena rahmah. Ya, karena rahmah. Dalam pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Artinya, pernikahan itu dianggap sah kalau sesuai dengan hukum Islam bagi orang Islam. Kalau tidak sesuai dengan hukum Islam, orang Islam menikah tidak tercatat, tidak ada wali atau tidak ada saksi, maka nikahnya tidak sah. Baik, anak dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat Rasulullah SAW. Ya, ini terlebih dahulu yang mau Ustadz jelaskan kepada kalian, semoga kalian paham dengan materi ini. Ya, nah untuk mengetahui apakah kalian betul-betul paham sehingga bisa menjelaskan, maka Ustadz akan melakukan tes terlebih dahulu. Tesnya tes lisan saja antara kalian. Ya, ini Ustadz stop share. Oke, nah baik ya. Sekarang Ustadz terlebih dahulu menguji kalian dengan tes lisan saja. Yang pertama itu adalah pertanyaannya. Jelaskan pengertian nikah itu. Jelaskan pengertian menikah. Ya, gunakan bahasa kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri. Silakan Hamdani Putra. Jelaskan pengertian nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pernikahan itu, Ustadz, adalah membangun suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai atas dasar untuk memenuhi sunnahnya Rasul dan untuk mengemban pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Dan baik. untuk menciptakan Ada lagi Hamdani tambahannya kira-kira? ya, Ustadz, dan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oke, baik. Iya, jawaban Hamdani benar. Ketika seseorang itu sudah melakukan nikah, maka akan terwujud hubungan, ya. Hubungan antara laki-laki, ikatan lahir batin, suami istri zahir dan batin. Itu dia. Ya, jawaban Hamdani benar ya. Berarti Hamdani paham dan bisa menjelaskannya. Itu dia. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi yang Ustaz sampaikan, ketika ada seorang laki-laki dengan seorang wanita itu menikah, maka implikasinya adalah akan lahir hak dan kewajiban. Ya, akan lahir hak dan kewajiban suami istri. Nah, kira-kira, ini dia. Ini Ustaz tanya kewajibannya. Apakah kewajiban suami terhadap istri? Tapi Ustaz tidak menunjuk laki-laki ya. Ustaz menunjuk perempuan. Biar tahu dia, ini loh kewajiban suami. Nanti ulah menikah kalian, biar kalian tuntut. Itu tandanya kalian sudah menerapkan materi ini begitu.
Oh iya, dulu waktu aku belajar fikih tentang pernikahan, ya, oleh Ustadz Imam, ternyata kewajiban laki-laki terhadap istri adalah ini. Itu bisa kalian tuntut. Itu adalah hak kalian. Silakan dijawab Alisyana. Silakan Alisya. Apa kewajiban suami terhadap istri? Ya Ustadz, jadi menurut saya kewajiban suami terhadap istri itu ada beberapa, contohnya berbuat baik kepada istri, memberikan tempat tinggal, dan juga memenuhi ataupun memberi kasih sayang kepada istri. Ya, oke, baik. Alisya, itu jawaban Alisya benar. Oke. Bahwa memberikan kasih sayang, kemudian mewujudkan rasa cinta, itu adalah kewajiban suami dari aspek batin. Oke. Sekarang, apa kewajiban suami dari aspek zohir? Suami itu harus ini. Apa itu kira-kira Alisya? Menyediakan tempat tinggal untuk keluarga, Ustadz. Oke, menyediakan tempat tinggal. Nah, ketika sudah tersedia tempat tinggal, hidup, setiap hari suami harus memberikan apa? Memberikan. Iya, itu dia. Betul sekali. Iya. Jadi Alisya harus sudah tahu ya. Nanti praktekkan ini saat Alisya sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Harus memberikan kasih sayang, harus cinta, harus menyiapkan tempat tinggal. Ya, walaupun RSSSSSSS ya, rumah sangat sempit sekali, susah selonjor, ya. Tetap itu harus Alisya tuntut dari suami Alisya. Baru sudah punya tempat tinggal, tuntut balik. Ya, memang perempuan serba nuntut lah ini ya. Tuntut balik. Apa itu tuntutannya? Setelah suami Alisya menyiapkan rumah, harus wajib memberikan nafkah. Ya, ya. Kalau punya rumah saja, kalau nggak diberi nafkah ya nggak bisa juga kan? Nggak mungkin kita makan rumah itu kan? Jadi harus memberi nafkah. Itu dia. Oke, Alisya ya, makasih jawabannya benar. Terakhir pertanyaannya, ya, apakah tujuan pernikahan itu? Ya, apakah tujuan pernikahan? Silakan Madan Caniago. Silakan Madan Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang pertama tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Tujuan nikah secara zahir memperoleh keturunan, pasti. Ya, zahir itu, betul itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Madan? Meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang luar biasa ini. Ya, kalau tidak kita cari ridho Allah, nah bisa jadi pernikahan kita ini tidak panjang, tidak lama. Ya, itu dia. Baik, Madan, makasih banyak. Oke, kira-kira itu dari sisi zahir ya. Nah, kira-kira ada lagi tidak yang menyatakan bahwa apa tujuan pernikahan itu? Untuk membentuk keluarga yang bagaimana? Silakan Abdul Razak. Baik, tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, Ustaz. Iya, itu dia. Dari sisi batinnya, nikah itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah tiga ini, ya, mawaddah cinta, ya, sakinah tentram, rahmah itu adalah kasih sayang, insya Allah akan kekal. Itu dia ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir kalau begitu, Rizik Ahmad Pulungan. Rizik, kira-kira apakah Rizik memiliki hasrat untuk menikah? Ada, Ustadz. Ada, alhamdulillah. Ya, itu saja pertanyaan dari Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Rizik memiliki hasrat untuk menikah. Ustadz rasa semua memiliki hasrat untuk menikah ya. Alhamdulillah, anak Ustadz dirahmati oleh Allah. Setelah pembelajaran ini nampaknya Ustadz berkeyakinan kalian paham ya terhadap materi tentang pernikahan ini. Tinggal penerapannya saja mungkin yang belum bisa untuk saat sekarang ini ya. Karena menuju ke sana butuh perjuangan, butuh pengorbanan, baik itu zahir batin, materi maupun non materi ya. Jadi Ustaz rasa kalian betul-betul paham dari materi ini ya.
Semoga kalian bisa nanti menjelaskan, memahami, menyebarkan makna nikah itu. Ya, mungkin ini saja pembelajaran yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada hari-hari yang berikutnya. Mudah-mudahan kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya, ridho dan berkahnya. Semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan, kemudahan dan kelapangan rezeki. Ini saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan. Ustaz akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ustaz tutup dan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pembahasan kita pada hari ini ya. Baik, akan Ustaz share terlebih dahulu screen-nya ya. Oke. Sebentar. Oke. Baik, nampak semua sudah screen-nya?